Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Udah hari Senin aja ya waktunya. Mungkin sebagian ibu rumah tangga yang memiliki kegiatan atau pekerjaan di luar saatnya beraktivitas kembali. Begitu pula untuk para ibu rumah tangga yang full time mom atau full time wife dengan segudang kegiatannya di rumah seperti aku. Nah teman-teman, apapun profesinya, apapun kegiatannya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat dan sukacita sehingga kita bisa menjalani kegiatan kita sehari-hari dengan happy dan juga dengan enjoy. Oh ya teman-teman, sembari melakukan aktivitas hari ini, khususnya aku lagi ngerjain setrikaan ya, karena memang nih pekerjaan menyetrika adalah salah satu healing buat aku, karena dengan menyetrika aku tuh jadi lebih tenang. Ketenangan itu aku peroleh karena pakaian yang aku punya itu kan aku batasi. Jadi kalau udah ada beberapa pakaian yang cukup, yang sudah bersih dan udah rapi di setrika, itu menjadikan aku efek tenang. Karena kadang-kadang tuh suka kayak berkecamuk di pikiran aku sendiri kalau misalnya nih lemari itu udah pada kosong, terus sementara suami besoknya harus berangkat kerja, terus juga misal nggak ada pakaian yang bisa dipakai untuk di rumah kalau misal belum disetrika gitu ya. Itu kalau bagi tim setrika seperti aku. Tapi untuk teman-teman di sana yang mungkin bukan tim setrika, nggak apa-apa, dijalani dengan enjoy ya tetap, karena setiap orang pasti punya seleranya masing-masing. Oh ya teman-teman, sembari aku kegiatan rumah tangga, aku mau bahas tentang hidup minimalis. Dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah hidup simple minimalis, hidup pelan memberikan efek ketenangan. Siapa yang di sini kadang-kadang pikirannya itu kayak kacau atau pikirannya itu berkecamuk, padahal mungkin fisik kita sedang tidak melakukan apa-apa. Nah teman-teman, banyak sekali problem yang ada di kehidupan di zaman sekarang, khususnya adalah beberapa masalah yang terpengaruh oleh dampak mental ya, atau juga psikis gitu, psikologi. Maka dari itu dibutuhkan hidup yang tenang supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sukacita, dengan enjoy, dan juga dengan rasa syukur. Karena beberapa problem di zaman sekarang tuh kadang-kadang kelihatannya dari luar itu kehidupannya baik-baik aja, tapi secara mentality itu sebenarnya mereka bisa dibilang kurang baik-baik saja ya, atau perlu penanganan sehingga bisa menjalani kehidupan mereka dengan lebih tenang lagi. Hal-hal tersebut tentu saja banyak efek atau banyak terdampak dari berbagai macam hal ya, dari keadaan, dari ibaratnya hubungan interaksi dengan pasangannya atau hubungan dengan keluarga maupun dengan orang lain. Yang mana kita tahu sebagai manusia itu selain menjadi makhluk individu, kita hidup di dunia ini juga sebagai makhluk sosial ya, dimana hal interaksi tersebut juga kadang mempengaruhi sisi mental kita. Jadi mulai sekarang mungkin alternatif hidup minimalis bisa kita jadikan pilihan hidup supaya kehidupan yang bisa kita jalani ini jauh lebih mindful atau berkesadaran agar setiap problem atau kendala yang kita temui bisa kita hadapi dengan lebih tenang. Nah, aku punya 5 tips supaya kehidupan kita bisa berjalan jauh lebih tenang, lebih pelan, dan bisa lebih kita nikmati. Dari kelima tips sederhana itu, yang pertama adalah dengan menyederhanakan pola pikir. Karena lebih simpel pola pikir yang kita punya akan lebih mudah dalam kita menjalani kehidupan, baik kehidupan yang sedang normal dan lancar maupun dalam menghadapi tantangan yang menerpa atau menimpa kehidupan kita. Jadi itu jadi lebih bisa berpikir lebih jernih ya. Karena pengendalian emosi terutama ini dipengaruhi oleh pengendalian pola pikir. Semakin ruwet pemikiran seseorang, maka orang tersebut semakin sulit untuk mendapatkan kejernihan cara berpikirnya. Jadi mulai dari sekarang kita harus menyederhanakan pola pikir kita ya teman-teman. Kalau misalnya nih lagi ada masalah besar, kita sederhanakan. Kalau misalnya lagi menangani masalah kecil nih atau sepele ya, sebaiknya kita hilangin aja lah, nggak usah dianggap ribet gitu ya. Kalau lagi nggak ada masalah ya jangan cari-cari masalah. Lalu tips yang kedua adalah kurang-kurangin yang bikin pikiran kita menjadi lebih berat. Ini tuh kadang-kadang hal sepele loh yang berpengaruh. Kadang-kadang ada omongan dari orang lain ataupun omongan dari keluarga. Nah,
Biasanya orang-orang terdekat kita itulah yang menjadi faktor penyebab masalah yang timbul pada kehidupan kita ya. Masalah artian di sini bukan hanya masalah negatif, kadang-kadang tuh omongan ataupun penilaian dari mereka itu mempengaruhi sisi mental kita. Jadi kita tuh kadang-kadang menganggap diri kita itu kurang gitu karena omongan ataupun penilaian dari mereka. Padahal sesungguhnya yang tahu diri kita sendiri ya kita ya teman-teman. Selama kita bisa menjalani hidup dengan semestinya, dengan baik, tidak merugikan orang lain, sebenarnya judgement atau penilaian dan juga omongan orang lain itu tidak perlu kita masukkan dalam pikiran kita. Karena hal-hal yang akan menambah dampak buruk terhadap pola pikir dan mental kita itu sebenarnya tidak akan memberikan manfaat lebih, jadinya tidak perlu kita masukkan ke dalam pikiran. Ibaratnya nambah-nambahin pikiran aja gitu. Jadi lebih baik kita fokus pada kehidupan yang ada, kita fokus pada kewajiban dan tugas kita yang jadi ibu rumah tangga di sini ya, khususnya fokus dalam merawat anak, suami, rumah, berkreasi, terus juga fokus pada kesehatan diri dan mental kita. Karena ibu rumah tangga itu harus happy, harus sehat jasmani rohani. Kalau kita ibaratnya secara fisik sehat tapi mentalnya kurang sehat, itu juga akan menjadi beban besar ke depannya. Oke, cara yang ketiga yaitu dengan tidak menuruti perkataan orang lain. Kadang-kadang di sini kita tuh sungkan atau enggan menolak permintaan ya teman-teman, kayak ngerasa nggak enak, kadang-kadang juga ngerasa takut dibilang ini itu kalau misalnya kita tidak menuruti perkataan ataupun ajakan orang lain. Padahal kadang-kadang itu bertolak belakang dengan isi hati kita. Nah mulai sekarang karena kita hidup memang di era digital dengan perkembangan teknologi yang banyak sekali dipengaruhi oleh hal-hal di luar sana, terutama sekarang juga gaya hidup yang kurang sehat ya, baik secara fisik maupun mental. Kadang-kadang tuh sebagian orang banyak memaksakan gaya hidup hedon tapi sebenarnya keuangannya tidak sehat. Maka dari itu kita tidak perlu ikut-ikutan. Kalau kita diajak, kita tuh wajib nolak kalau memang itu tidak sesuai dengan kriteria kehidupan kita ya teman-teman. Jadi itu lebih baik menolak demi keselamatan dan kesehatan kehidupan kita dan keluarga daripada kita nggak enak, iya aja, ujung-ujungnya malah kita yang nyesel, ujung-ujungnya kita yang repot. Kadang-kadang nih ibu-ibu yang suka ada perkumpulan dengan teman-teman, tetangga, kerabat, maupun dengan kayak misalnya teman-teman wali murid, wali siswa gitu ya. Ada kan perkumpulan yang mungkin dirasa itu kurang sesuai dengan gaya hidup yang kita jalani, yang dirasa itu kegiatan tersebut cukup impulsif, ya bolehlah kita menolak dengan cara yang halus. Ya untuk acara beberapa yang berbau sosial tentu saja ikut, tapi untuk hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat dan juga berpengaruh pada kehidupan, terutama keuangan kita, ya patutnya kita tolak saja nggak apa-apa. Karena dengan menolak itu sudah menyelamatkan kehidupan yang kita miliki, terutama dari segi keuangan rumah tangga. Lalu tips yang kelima yaitu dengan hidup berjalan pada rel kehidupan kita sendiri. Jadi ini erat kaitannya dengan tidak membandingkan diri dengan kehidupan orang lain ya. Kadang-kadang tuh kita makin dewasa makin bisa tuh hidup mindful, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Tapi kadang-kadang lingkungan kehidupan kita itulah yang berpengaruh. Contohnya nih dari orang tua ataupun keluarga gitu ya. Kadang tuh suka bandingin. Kayak pernah nggak sih teman-teman ngalamin kayak kita punya teman atau saudara sebaya, terus tiba-tiba tuh kehidupan kita dibandingkan sama orang tua atau sama orang lain. Kayak misal itu kehidupan dia itu sekarang kayak gini loh, maju, bagus, terus mereka menjudge kehidupan kita itu tidak semaju orang tersebut. Nah teman-teman perlu disadari ya bahwa kehidupan itu yang tahu, yang seluk-beluknya, luar dalamnya tahu, ya kita sendiri ya. Mungkin ada kehidupan orang yang terlihat maju secara ekonomi atau material, tapi hatinya siapa tahu mungkin ada ketidaktenangan di situ atau ada beban yang lebih berat. Jadi kalau misalnya kehidupan yang kita jalani saat ini masih sederhana, tapi kita memiliki ketenangan batin yang luar biasa, itulah yang bentuk kekayaan yang sesungguhnya ya teman-teman. Hidup yang tenang, sederhana, terus juga menjalaninya dengan teratur, itu adalah fondasi yang paling kuat. Bisa jadi loh kondisi kita saat ini tuh bisa lebih baik meskipun dari segi kasat mata itu kehidupan kita dinilai lebih sederhana.
karena dengan sederhana itu sebenarnya kita memiliki cukup kekayaan hati dan ketenangan ya. Nah, ketenangan di sini yang sangat susah dicari oleh sebagian orang yang hidup di zaman sekarang, dimana kadang-kadang tuh orang memiliki masalah yang lebih berat dibandingkan masalah fisik, yaitu masalah mental, dimana mungkin secara kasat mata mereka berkecukupan, berkelebihan harta gitu ya, tapi tuh pola pikirnya diselimuti overthinking, terus juga ya bersuudzon, tidak tenang gitu. Jadi semuanya itu sudah berimbang. Jadi bagaimana caranya kita bisa hidup pada track hidup kita masing-masing. Segalanya itu berproses. Jadi bagi aku itu ketenangan adalah segalanya. Hidup rukun, tenang dengan keluarga kita, dengan pasangan, bertempat tinggal di rumah yang sederhana tapi menenangkan, kehidupan ekonomi yang senantiasa tercukupi meskipun tidak berlebih-lebihan, itu sudah sangat cukup ya di zaman sekarang. Karena kita tuh harus ingat bahwa banyak sekali orang yang memiliki problem yang lebih besar daripada kita, yang tentu saja kita belum tentu bisa menjalani ya kalau di posisi mereka. Apalagi untuk orang-orang atau individu yang hidup dari penyakit mental di masa lalu seperti mental illness, di mana background kehidupan di masa kecilnya mungkin kekurangan kayak aku. Artinya kekurangan di sini tuh kadang begini ya. Dulu tuh rasanya mau pengen beli ini aja tuh susah gitu, kayak misalnya uang jajan terbatas, pengen beli baju tuh rasanya hanya misalnya atau barang lainnya harus ngumpulin dulu gitu ya, nabung dulu. Nah, sekarang tuh kehidupan yang kita miliki meskipun sederhana, tapi kita bisa membeli setiap barang yang kita inginkan, itu sudah sangat memberikan kebahagiaan ya. Kayak aku di sini juga seperti itu kok teman-teman, karena background kehidupan aku dulunya sederhana. Tapi justru itulah jadi tonggak di mana kehidupan yang sekarang jangan sampai jor-joran gitu, supaya perjalanan ke depannya itu akan lebih settle. Karena kehidupan yang settle atau mapan secara mental maupun finansial itu dimulai dari pengendalian diri, di mana kita bisa mengendalikan setiap keinginan yang ada. Kita bisa membedakan antara ini tuh sebenarnya kebutuhan atau hanya keinginan dan lapar mata belaka sih. Dan semakin menjalani hidup minimalis di sini, aku juga merasa bahwa kehidupan yang lebih pelan itu adalah kehidupan yang paling menenangkan, dimana kita hidup pada track dan gaya hidup kita sendiri, pada selera kita sendiri, dimana kita tuh nggak takut untuk ketinggalan zaman, dimana kita tuh nggak takut kalau misalnya kita dibilang jadul, tidak up to date. Yang penting itu kan pola pikir kita sendiri ya dalam memanajemen kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang tidak pernah kekurangan dari kebutuhan. Meskipun mungkin terlihatnya itu sederhana, tapi ada ketenangan dan kebahagiaan di situ. Nah, ketenangan inilah yang sulit didapatkan, mahal untuk didapatkan. Jadi mulai sekarang jangan takut untuk hidup sederhana ya teman-teman, karena hidup sederhana itu bukan hidup kurang, melainkan hidup setenang-tenangnya sesuai dengan apa yang kita selerakan, apa yang kita inginkan. Jadi kalau aku di sini juga berhubung dari segi penghasilan masih kecil gitu ya, sudah terpenuhi dari sandang, pangan, papan aja itu udah alhamdulillah. Meskipun 3 pos kebutuhan tersebut itu masih sederhana, tapi sangat aku syukuri karena bisa membebaskan aku dari kekurangan. Oh ya teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.